Al-asatidzah al-a'izza ahibbai wa a'izzai at-talabah, yasurruni an akuna ma'akum fi hadhihi al-fursah ath-thaminah wan-nafisah fi nafs al-waqt. La utilu al-kalam tashilan li wa tafhiman lakum. Saat masuk di depan pintu, saya langkahkan kaki kanan, Allahumma inni as'aluka. Allahumma, sampai lupa doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadilatul Syekh Hasan Abdullah Sahal hafizahullah wa saddada khutah. Nafa'ana Allahu bi ghaziri 'ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Asa an yakuna hadha al-liqa liqa'an tayyiban mubarakan fihi maktuban fi safahati hasanatina yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-asatidzah al-a'izza ahibbai wa a'izzai at-talabah, yasurruni an akuna ma'akum fi hadhihi al-fursah ath-thaminah wan-nafisah fi nafs al-waqt. La utilu al-kalam tashilan li wa tafhiman lakum. Ana bil haqiqah akhab jidan. Tadi itu muqaddimahnya sudah dilatih betul-betul. Bagaimana mungkin ana bisa bicara di depan Syekh? Itu udah ana ulang-ulang sampai 10 kali di jalan tadi. Tak mungkin ana bisa bicara di depan Syekh. Tadi ketika berjalan di depan pintu menuju masuk ke dalam masjid, saya tidak melihat anak-anak Gontor, tapi saya sedang melihat diri saya 26 tahun yang lalu. Ketika sedang berada di pondok pesantren kelas 1 takhsis, di sini mungkin namanya tajribi, eksperimen. Saat masuk di depan pintu, saya langkahkan kaki kanan, Allahumma inni as'aluka. Allahumma, sampai lupa doa masuk masjid. Apa yang saya lihat saat itu? Saya sedang melihat ikat pinggang salah seorang santri. Betapa dulu kami sangat takut kalau sampai lupa, karena jasus sudah siap-siap mau nulis. Dulu sebelum masuk pesantren, kalau mau pakai kain biasa saja, putar kiri, putar kanan, gulung. Tapi setelah masuk di pesantren diajarkan, itu kain sarung supaya rapi, maka beberapa bagiannya dikeluarkan dulu, baru diikat kiri kanan pelan, baru diikat dengan ikat pinggang di luar. Itu sanadnya kami ambil dari guru-guru kami alumni Darussalam Gontor Ponorogo. Tapi sanad mereka muttasil, saya sanadnya putus. Ada namanya Ustadz kami Indra Perkasa Lubis, ada namanya Ustadz Bambang, orang Surabaya, mengajar hadis, alumni Gontor. Wali kelas saya Ustadz Ahmad Basari, ada Ustadz Amir Panatagama, ada Ustadz Ikromi Saputra, ada Ustadz Daulay, masih banyak lagi. Mereka mengajarkan kami. Kalau dalam hadis ada yang paling tinggi sahih ala syartai al-Bukhari wa Muslim, di bawah itu sahih ala syartil Bukhari duna Muslim, di bawah itu ada sahih ala syarti Muslim duna al-Bukhari, yang paling bawah sahihun ala syartaihima wa lam yukhrijahu. Sahih menurut Bukhari, sahih menurut Muslim, tapi tidak ada dalam sahihain. Istadrakahul Hakim fi mustadrakihi. Saya yang level 4 ini. Kalau yang paling tinggi alumni Gontor, yang nomor 2 alumni Gontor cabang, yang nomor 3 dari alumni pesantren alumni Gontor,
Saya dari pesantren alumni Gontor enggak tamat. Makanya ketika pulang ke Darul Arafah setahun yang lalu bertemu dengan teman-teman, gimana alumni-alumni, kata mereka. Saya bilang saya mau buat ikatan studi banding. Apa maksudnya? Yang pernah kelas 1, kelas 2 tapi enggak tamat. Terlalu kasar kalau dikatakan lari. Studi banding nampaknya lebih lembut. Lari. Dulu Imam Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi, salah satu periwayat Muwatta dari Imam Malik. Imam Malik punya kitab Muwatta. Aradtu kitabi hadha ala 70 min fuqaha'il Madinah kulluhum wata'uni fasammaituhu Muwatta'a. Muwatta' bermakna muwaffaq. Ba'dama wafaqahu ala manhajihi fi ta'lifil Muwatta'. Lalu kemudian Muwatta' ini diriwayatkan sampai 14 riwayat. Tapi yang masyhur sekarang itu yang dicetak riwayat Imam Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi dari Andalus, sedangkan yang satu lagi adalah riwayat Al-Qa'nabi. Imam Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi tidak berjumpa dengan Imam Malik karena dia mengambil riwayat itu dari Al-Majishun. Tapi kemudian di akhir hayat Imam Malik, dia langsung datang dari Andalusia, menembus Afrika Utara sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Untuk apa? Littisalis sanad. Kalau selama ini dia dapat sanad dia sahih, tapi sanadnya nazil, rendah. Dia ingin dapat sanadul ali. Maka kedatangan saya Al-Faqir Abdul Somad bukan untuk ceramah, bukan untuk tausiah, tapi untuk apa? Ngalap barokah dari kiai. Maka pada kesempatan yang baik dan mulia ini, rasanya tak ada yang dapat disampaikan. Lidah menjadi keluh, hafalan menjadi hilang, semua yang direncanakan buyar. Lalu kenapa bisa bicara hari ini? Karena haibah, karena wibawa, karena doa kiai. Mungkin kalau dicatat tidak diingat berapa kali dari sejak jumpa tadi. Doa hukum kiai, dakwatukum kiai, ud'ullah li, dakwatukum kiai, doa hukum kiai. Kenapa begitu? Karena ulama-ulama dulu kalau sudah berada di depan, lebih baik menjadi jahil bainal ulama daripada menjadi alim bainal juhala. Dan hari ini Al-Faqir Abdul Somad betul-betul merasakan kejahilan. Rasanya ini seperti muhadarah sore. Hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qa'atana ni'matan katsiratan hatta nastati an najtami'a fi hadzal makan. Masih terbayang tatapan mata anak kelas 5 mudabbir yang begitu kejam. Begitu sampai di depan nampak yang pakai jas, kiai mengenalkan, ini yang kelas-kelas tinggi, kata kiai. Masih ingat dulu, mereka yang pakai jas ini adalah anak-anak kelas 6. An-Najaba wan Nuqaba. An-Nujaba wan Nuqaba, al-mustawa al-ali. Mereka tinggi, sikit lagi Sidratul Muntaha. Insyaallah, tabarakallah. Begitulah pendidikan, walaupun tidak sampai Al-Faqir ke Gontor, tapi bau-baunya sedikit-sedikit dapat. Mungkin barokah doa guru-guru, mereka mendoakan anak kami, murid kami, dan murid-murid kami, dan orang yang pernah belajar kepada murid-murid kami. Berapa banyak kita ini sebenarnya hanya menumpang tuah, menumpang dari doa-doa mereka. Banyak orang mengaku dirinya besar, dirinya hebat, padahal sebenarnya itu hanyalah barakatul masyayikh. Oleh sebab itu Al-Faqir Abdul Somad datang, natabarraku bi syaikhina, meminta barakah. Karena tidak ada yang lebih mulia daripada barakah seorang guru. Ketika kita sampai di tengah gurun pasir, ada di sana birkah. Birkah adalah kolam air di tengah gurun, oase kata orang barat. Kering kerontang, tidak ada yang menetes, lumut pun tidak tumbuh. Fi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Tapi begitu ada air, maka tumbuhlah lumut karena cahaya matahari. Datanglah ikan, datanglah difda, datanglah serangga. Maka muncul barakah dari 3 huruf baraka, birkah, tetesan air di tengah gurun pasir yang tandus.
Di sini letak air barakah itu. Barakah juga diambil dari turunnya onta. La yabruku ahadukum kama yabrukul ibil. Onta yang turun ke bawah, orang Arab menyebutnya barakah yabruku. Kalau sudah onta turun di tanah kita, kita akan dapat bulunya, dapat susunya, dapat dagingnya, dapat tulangnya. Bahkan maaf, air seninya, kencingnya pun diteteskan ke susu, bisa menjadi obat dalam hadis sahih. Begitulah agaknya barakah yabruku. Kalau sudah keberkahan datang, maka insyaallah walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum. Kok kayak ceramah pula jadi. Begitu selesai tadi salat maghrib, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. 26 tahun yang lalu jantung terasa berdetak karena Qismut Ta'lim akan berdiri di depan. Al-asma' al-madhkurah fi hadhihi al-waraqah falyahduru ila qismil lughatil arabiyyah qismit ta'lim. Masih terbayang mata mereka yang tajam memegang sajadah. Masih terbayang mereka bertanya, takallamta al-lugha arabiyyah fi Indonesia fi hadzal yaum? La ustaz, kadzab. كذبت هذا مكتوب الساعة كم أستاذ؟ الساعة 5:30 في الساعة 5:30 ماذا قلت هذا؟ gayung. Masya Allah. Rupanya ketika mandi, padahal dari pagi sampai sore sudah ditahan ini mulut untuk tidak bicara. Rupanya ketika mandi di hammam, pedas mata keluar dari mulut, gayung. Tulis maktub, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Saat itu tidak berlaku ayat wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Allah, kenangan-kenangan itu begitu kental, dipejamkan pelupuk mata, terbayang sahabat-sahabat. Jadi sesuatu yang nampaknya menyakitkan, yang nampaknya dulu mencemaskan, yang nampaknya mendebarkan, pada suatu saat justru itulah yang paling menarik untuk diceritakan. Betapa dulu ketika Ustadz lewat kita, inilah kadang pergaulan dengan teman-teman ini tidak semuanya baik. Maka bergaul dengan orang baik kita menjadi baik, tapi kadang kita bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Ente Somad, masa enggak ngerokok, enggak jantan? Emosi kita terpancing, akhirnya kita nyantai merokok. Terbayang wajah ustadz, terbayang wajah mudabbir, hilangkan. Karena teman menghasut terus. Wa min syarri hasidin idza hasad. Akhirnya lewat juga itu mobil ustadz. Berkali-kali saya ceritakan, tapi kemarin ketika pulang ke pesantren diundang oleh Bapak Al-Mukarram Muassis Abdullah Nagalubis, beliau minta saya menyampaikan, ketemu lagi dengan ustadz yang dulu lewat menanya kami, man yasrab dukhan, man, semuanya diam, diam. Tapi memang dasar ada juga yang pengecut, penakut di situ. Anta, la ustadz, lama yakul la yakhruj dukhan. Allah, balas, كله بعد المغرب هذا كله بعد المغرب راجعت إلى الغرفة وصليت ركعتين صلاة الحاجة أصلي سنة الحاجة ركعتين لله تعالى يا الله اللهم ناسيه اللهم انسيه يا الله inilah masanya minta doa ya Allah insyaallah tabarakallah.